Perkenalkan, nama saya Wantri bin Yulianti Tuanane dengan NIM 1907010062. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai penyakit pes atau yang juga dikenal sebagai plego. Yang pertama, definisi dari penyakit pes. Penyakit pes merupakan salah satu penyakit zoonosis yang disebabkan oleh Enterobacteria Yersinia pestis. Bakteri ini dapat menular kepada manusia melalui gigitan pinjal. Penyakit pes ini merupakan penyakit yang menular dan dapat mengakibatkan kematian. Tikus merupakan reservoir dan pinjal merupakan vektor penularnya. Selanjutnya, etiologi. Penyakit pes ini disebabkan oleh Enterobacteria yang bernama Yersinia pestis. Perantara wabah pes yang paling sering ialah kutu yang ada pada tikus, tetapi tidak menutup kemungkinan hewan seperti anjing, tupai, marmut, kucing, kelinci, dan bajing bisa terjangkit penyakit pes. Bakteri tersebut juga dapat masuk ke dalam tubuh bila seseorang mengalami luka yang terbuka pada kulit yang terpapar pada darah binatang yang terinfeksi. Yersinia pestis penyebab pes berbentuk batang pendek, gemuk dengan ujung pembulat dengan badan mencembung, berukuran 1,5 kali 5,7 mium dan bersifat gram positif. Di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara, kutu karier plego adalah Xenophila astia. Kutu yang terinfeksi dapat membawa bakteri ini sampai berbulan-bulan lamanya. Yang berikut patofisiologi. Bakteri Yersinia pestis ini ada di dalam darah karena bakteri ini merupakan patogen obligat intraseluler yang memerlukan darah untuk hidup. Infeksi bakteri pada kutu dimulai ketika kutu tikus yang sehat mengisap darah pada inangnya, dalam hal ini tikus yang sebelumnya sudah terinfeksi bakteri Yersinia pestis. Darah tikus yang mengandung bakteri yang dihisap oleh kutu tikus ini selanjutnya akan sampai ke dalam sistem pencernaan, yaitu di proventriculus kuku tikus. Proventriculus merupakan daerah atau organ pada kuku yang berfungsi seperti gastroesofagel pada manusia. Untuk dapat bertahan hidup dalam host dan mempertahankan infeksi persisten, bakteri Yersinia pestis menggunakan berbagai mekanisme untuk menghindari atau mengatasi sistem kekebalan tubuh inang, terutama sistem kekebalan tubuh bawaan serta sel polimorfonuklear seperti neutrofil. Yersinia pestis mengatasi sistem kekebalan tubuh dengan melakukan blokade terhadap sistem fagositosis imun melalui sistem sekresi tipe 3 dengan menyuntikkan setidaknya 6 macam protein ke dalam makrofag, di mana protein ini dikenal dengan Yersinia protein outer atau YOPS. Selanjutnya, epidemiologi. Pes atau sampar merupakan penyakit yang terdaftar dalam karantina internasional dan disebut re-emerging disease. Pes masuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1910 melalui pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kemudian tahun 1916 melalui pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Tahun 1923 melalui pelabuhan Cirebon dan tahun 1927 melalui pelabuhan Tegal. Korban yang diakibatkan karena penyakit pes dari tahun 1910 sampai dengan tahun 1960 tercatat 245.375 orang dengan angka kematian tertinggi yaitu 23.275 orang yang terjadi pada tahun 1934. Terdapat 4 wilayah provinsi di Indonesia yang menjadi daerah pengawasan pes, yaitu Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kecamatan Selo dan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, di Kecamatan Tutur, Tosari, Puspo, dan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dan Cangkeringan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya, jenis dan gejala. Yang pertama, bubonic plague disebabkan oleh gigitan hewan pengerat atau kuku. Pada kasus yang jarang terjadi dapat disebabkan juga oleh kontak langsung dengan benda yang telah disentuh oleh seorang penderita pes. Dinamakan sesuai area yang dijangkitnya, yaitu
buboes atau kelenjar getah bening yang bengkak. Gejalanya yang pertama timbul demam dan menggigil yang tiba-tiba, nyeri kepala, rasa lelah, nyeri otot, kelenjar getah bening yang bengkak. Biasanya letaknya di selangkangan ketiak atau leher berukuran sebesar telur ayam dan nyeri atau hangat pada sentuhan. Jenis yang kedua yaitu pneumonic plague ditularkan melalui udara dari batuk atau bersin penderita kepada orang lain yang menghirup udara tersebut sehingga menjadikannya sebagai jenis wabah pes yang bisa ditularkan antara sesama manusia. Tanda dan gejala yang ditimbulkan yang pertama, batuk dengan dahak yang disertai darah, kesulitan bernafas, mual dan muntah, demam tinggi, nyeri kepala dan rasa lemah. Jenis yang ketiga yaitu septicemic plague. Terjadi ketika bakteri masuk ke aliran darah secara langsung, kemudian berkembang biak di dalam darah. Bubonic plague dan pneumonic plague juga dapat berkembang menjadi septicemic plague jika tidak segera ditangani. Gejala yang terjadi, yang pertama demam, menggigil, diare, muntah, sakit perut, kadang-kadang disertai perdarahan melalui hidung, mulut, dan anus, serta adanya bercak hitam. Yang berikut yang menjadi komponen penularan pes. Penyebab pes atau agen berupa bakteri Yersinia pestis, vektor berupa pinjal, dan reservoir yaitu rodensia atau tikus rumah, tikus kebun, dan tikus got, anjing, dan kucing. Yang berikutnya adalah faktor risiko. Ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena penyakit pes. Yang pertama, jika ia tinggal di daerah padat, memiliki sanitasi yang buruk, atau memiliki populasi hewan pengerat yang banyak. Yang kedua, bepergian ke area yang banyak terjadi infeksi pes. Yang ketiga, berkontak dengan hewan mati atau hewan yang sakit. Yang keempat, beraktivitas di alam terbuka seperti mendaki gunung atau berkemah. Yang kelima, berprofesi sebagai dokter atau perawat hewan. Selanjutnya, upaya pencegahan dan pengobatan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan cara yang pertama memastikan hewan peliharaan terbebas dari kutu. Selanjutnya, membersihkan area rumah yang berpotensi menjadi sarang hewan pengerat, membersihkan sisa makanan yang dapat dikonsumsi hewan pengerat, menggunakan sarung tangan saat sedang kontak dengan hewan yang diduga telah terinfeksi, menggunakan pembasmi serangga jika sedang berada di area yang banyak pengerat, memeriksakan diri ke dokter sesegera mungkin jika tergigit kutu ketika wabah pes sedang merebak. Bagi orang yang berada atau pernah mengunjungi area-area yang memiliki kasus wabah pes atau menangani wabah pes ini, maka penting untuk menggunakan alat pelindung diri. Selanjutnya, untuk pengobatan, penyebab utama penyakit pes adalah bakteri. Oleh karena itu, pengobatan utamanya adalah pemberian antibiotik atas anjuran atau resep dokter. Fungsi antibiotik adalah untuk membunuh bakteri penyebab dan mencegah terjadinya penyebaran infeksi. Metode pengobatan yang dilakukan oleh dokter adalah pemberian antibiotik dosis kuat seperti ciprofloxacin, chloramphenicol, gentamicin, doxycycline, levofloxacin, mexofloxacin. Selain antibiotik, diperlukan juga cairan infus, oksigen, dan alat bantu pernafasan dalam kondisi tertentu. Apabila seorang pasien sudah dipastikan menderita pneumonic plague, maka pasien tersebut harus dipisahkan dengan pasien lain atau diisolasi karena kondisi ini sangat menular. Sekian video dari saya, terima kasih.